Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Oktavia Zahra dari Administrasi Pendidikan 2018 kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan beberapa bahasan dari materi individu dalam organisasi. Bahasan yang pertama, apa yang dimaksud dengan persepsi dan bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku seseorang. Yang kedua, apakah perbedaan individu dalam organisasi memberikan pengaruh yang berbeda terhadap perilaku suatu kelompok? Yang ketiga, jelaskan pendekatan-pendekatan dalam mempelajari perilaku individu. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan multiple intelligence dan bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku individu dalam organisasi? Persepsi dapat diartikan sebagai sebuah tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu sebagai sebuah proses dalam diri seseorang untuk dapat mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Dalam hal ini, persepsi merupakan sebuah proses kognisi yang dapat menghasilkan informasi tentang yang ada di sekitarnya. Jadi, dalam prosesnya, setiap individu dapat melakukan pemilihan, pengevaluasian, dan pengorganisasian lingkungannya dan dapat memberikan penilaian yang bersifat positif dan negatif dalam bentuk perilaku tertentu. Dalam pengaruh persepsi terhadap perilaku seseorang, yaitu dapat dilihat dari karakteristik dan kepribadiannya. Jika karakteristik dan kepribadiannya jelek, maka akan menghasilkan persepsi yang jelek. Begitu pula sebaliknya. Jika dalam sebuah organisasi terdapat masalah perbedaan persepsi, maka akan terjadi kesulitan dalam berkomunikasi antar orang dalam organisasi, sehingga timbullah berbagai permasalahan komunikasi organisasi. Masalah tersebut muncul karena salah dalam mempersepsi karakteristiknya. Maka dari itu, pesan komunikasi jangan diringkas dan persepsi terhadap pengirim pesan juga harus proporsional. Dengan demikian, kita memerlukan keterampilan dalam komunikasi berorganisasi yang dilandasi oleh persepsi yang baik atau husnuzon terhadap orang-orang dalam organisasi, supaya kita tidak mempersepsi sesuatu fenomena dan interaksi secara salah. Berpengaruh, karena semua orang akan berperilaku berbeda satu sama lain yang ditentukan oleh pengaruh lingkungannya masing-masing. Di dalam organisasi, individu membawa organisasi ke dalam tatanan kemampuan kepercayaan diri, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Karakteristik yang dimiliki individu ini akan membawanya ke dalam suatu lingkungan organisasi yang baru. Organisasi juga merupakan suatu lingkungan bagi individu yang mempunyai karakteristik yang diwujudkan dalam susunan hierarki, pekerjaan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Jika individu berinteraksi dengan karakteristik organisasi, maka terwujudlah perilaku individu dalam organisasi. Pendekatan-pendekatan dalam mempelajari perilaku individu dibagi menjadi 3. Yang pertama, pendekatan kognitif. Pendekatan ini menekankan pemahaman terhadap perilaku seseorang pada sifat mental internal, yaitu berpikir dan menimbang. Penafsiran atau persepsi individu tentang lingkungan dipertimbangkan lebih penting daripada lingkungan itu sendiri. Yang kedua, pendekatan reinforcement atau penguatan. Pendekatan ini menekankan pemahaman terhadap perilaku seseorang pada peranan lingkungan dalam kehidupannya. Lingkungan dipandang sebagai suatu sumber yang dapat menghasilkan dan memperkuat respon perilaku. Yang ketiga, pendekatan psikoanalitis. Pendekatan ini menekankan pada peranan sistem personalitas dalam menentukan suatu perilaku. Lingkungan dipertimbangkan sepanjang interaksi yang terjadi itu dapat memuaskan keinginan individu tersebut. Multiple intelligence atau kecerdasan majemuk merupakan kecerdasan ganda yang dimiliki oleh seorang individu. Manusia tidak hanya memiliki kemampuan atau keahlian dalam satu bidang saja, tetapi juga sangat memungkinkan memiliki kemampuan dalam berbagai bidang. Seseorang yang ahli dalam bidang tertentu bisa jadi memiliki keahlian di bidang lain jika potensinya dikembangkan dengan baik. Contohnya, seorang karyawan yang memiliki kemampuan bagus dalam linguistik ternyata memiliki kecerdasan interpersonal yang bagus juga. Identifikasi karakteristik pekerja semacam ini sangat bagus diterapkan dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang menuntut mobilitas pekerjaan yang baik.
Dalam pengaruhnya terhadap perilaku individu dalam organisasi, kecerdasan majemuk memandang manusia memiliki sejumlah potensi kecerdasan yang memungkinkan seseorang memiliki lebih dari satu kecerdasan. Nah, pandangan ini memiliki implikasi bahwa seseorang bekerja atau menjadi bagian suatu organisasi akan dipengaruhi oleh kecerdasan yang dimilikinya. Dengan demikian, upaya untuk mengembangkan kinerja pegawai perlu memperhatikan kecerdasan yang dimiliki oleh setiap pegawai yang ada. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.